Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit kembali pada pola lama, kita sharing, diskusi dan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Laskar Ngarit siap. Pertanyaan yang pertama, bolehkah dari bokol telu? Pertanyaan yang pertama, bolehkah memberi singkong pada sapi? Jawabannya adalah boleh. Di video saya sebelumnya sudah beberapa kali kita bahas, waspada ada beberapa jenis singkong yang memiliki kadar sianida yang cukup tinggi. Sianida ini kan asam sianida. Bila diberikan dalam jumlah yang berlebihan pada sapi, maka dia akan memiliki dampak meningkatkan derajat asam pada lambung, sehingga resikonya yang terjadi adalah intoksikasi atau keracunan asam, sehingga efeknya adalah asidosis. Kalau Laskar Ngarit ingin tahu asidosis itu apa, bisa cari di beberapa video saya dengan kata kunci ketela atau asidosis pada sapi. Di situ sudah kita bahas. Nah, Laskar Ngarit beberapa kasus asidosis karena kulit ketela ini diberikan karena tidak dicuci lebih dulu, yang pertama. Yang kedua, diberikan dalam posisi basi. Artinya ketela bisa diberikan, silakan, tetapi dicuci lebih dulu dan pastikan tidak dalam keadaan basi. Karena bayangkan sedikit banyak sudah mengandung asam sianida tadi itu, meskipun derajatnya aman ya, tapi kalau ditambah dengan terfermentasi, dia meningkatkan derajat asam, masuk ke tubuh sapi, pH lambung tidak siap, sehingga terjadi asidosis. Gejalanya demam tinggi, tremor, nafsu makan turun, dan tiba-tiba ngongsrong, terus ambruk dan tidak jarang menyebabkan kematian. Jadi ketela pohon boleh diberikan dengan diolah lebih dahulu, dicuci lebih dahulu, diberikan dalam posisi bersih dan segar, dan diberikan tidak dalam keadaan mendadak langsung dirubah. Dari hijauan langsung diberikan dalam posisi langsung dirubah total, jangan, nanti pH lambung akan berubah. Laskar Ngarit. Oke, siap. Dari @Angga Desianto curhat, ngeluh ngerasane duwe sapi doro di IB bola Bali radadi birahine gak iso normal. Nah, Laskar Ngarit memang ketika kita memelihara sapi dara, di situ ada potensi masalah dan ada potensi manfaat. Potensi manfaat yang pertama adalah sapi dara sangat minim resiko terjadi infeksi rahim, karena kan dia belum pernah punya anak, meskipun tidak 100% menjamin. Itu yang pertama. Saya kalau ditanya, dok, kalau beli sapi indukan baiknya seperti apa, atau kalau beli sapi betina baiknya seperti apa, saya menyarankan beli betina indukan bunting, mahal dikit tapi positif bunting, jadi beberapa bulan langsung melahirkan. Yang kedua, kita men-setting sapi dari pedet, jadi betul-betul kita yang rawat, obat cacing, pakan, teracak kita rawat, jadi dia bisa memiliki masa depan lebih panjang. Tetapi ketika kita membelinya doro ini sudah dalam posisi fresh, doro siap kawin, kadang-kadang muncul masalah. Ada yang namanya delayed puberty lah sekarang Ngarit. Delayed puberty itu adalah puber yang tertunda. Ini biasanya disebabkan karena kekurangan pakan, sehingga Laskar Ngarit birahinya biasanya muncul di usia 16-18 bulan, ini sampai 2 tahun lebih dia tidak birahi. Ini sebabnya adalah penurunan fungsi dari korpus luteum. Di situ tidak birahi atau tertunda birahinya. Yang kedua, Laskar Ngarit, tantangannya adalah, teman-teman harus bisa mencari pola. Masing-masing induk ini pola birahinya berbeda. Ada yang rutin 21 hari sekali dengan masa pre-estrus 1-3 hari. Puncak birahinya dia 24 jam. Lalu 3-4 hari dia met-estrus. Selanjutnya dia di-estrus antara 12-17 hari. Ini ada yang normal, tapi ada yang birahinya terlalu pendek. Ada yang
delayed ovulasi. Jadi birahinya normal, tetapi ternyata dilepaskannya sel ovum, sel telur ini terlambat. Akan kita bahas di video nanti, saya sambil oret-oret Laskar Ngarit. Jadi tantangannya di situ. Yang perlu dilakukan oleh Laskar Ngarit ketika memiliki sapi darah yang sulit bunting, maka yang perlu pertama adalah memastikan dia sudah bebas cacing, BCS-nya paling tidak 2,5, birahinya rutin dulu 21 hari, oke. Lalu selanjutnya teman-teman harus mencari pola. Jadi meskipun sapi itu 18, 19 sampai 22 hari dengan rata-rata 21 hari dia birahi kalau tidak bunting ya. Tetapi dalam setiap 21 hari ini dia berbeda-beda. Ada yang itu tadi, ada yang waktu terus keluar darah, ada yang tidak, dan seterusnya lah sekarang hari. Jadi konkretnya Mas Angga Desianto mboten usah ngeluh, dengan cari video saya tips deteksi birahi dan lain-lain, ada kita bahas di situ. Yang paling penting yang harus jenengan lakukan adalah memantau, memastikan, mengetahui pola birahi sapinya jenengan, lalu kawinkan sapinya jenengan di akhir periode puncak birahi. Di awal boleh, di tengah boleh, tapi dianjurkan di akhir birahi. Jadi kalau birahinya puncak birahinya sore, maka maksimal besok pagi itu sudah harus dikawinkan. Jangan nunggu sore lagi. Sore lagi boleh kalau memang dia deteksinya rodok maju ya, tapi paling tidak sore ketemu besok paginya. Kalau siang ketemu malamnya, seperti itu bisa. Jadi lepas dari 12 jam puncak birahinya lah sekarang hari. Siap. Pertanyaan yang selanjutnya, Wahyu Setyo O3C ini bertanya, Dok, sapi saya habis saya kawinkan, sapi dengan sapi, oke? Setelah 2 atau 3 hari kok keluar lendir warna kuning kental, kira-kira bisa jadi bunting apa tidak? Nah, Laskar Ngarit, kalau lendir ini kuning kental itu biasanya dikeluarkan oleh sapi yang sedang bunting, Laskar Ngarit. Nah, pertanyaannya adalah apakah sebelum sapinya jenengan kawin sapi dengan sapi, kawin alam ini kawin sebelumnya, kalau sudah ada recording dari kawin sebelumnya, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan kebuntingan, dirogoh dulu biar tidak salah. Tapi kalau seandainya tidak terjadi kebuntingan, tidak ada kebuntingan atau tidak ada recording perkawinan sebelumnya, maka lendir kuning ini hanya lendir vagina vulva saja. Jadi tidak bisa disimpulkan itu akan menjadi indikator kebuntingan jadi atau tidak. Siap, kita lanjutkan. Ada yang bertanya dari Oktapras 5861 bertanya, Mas, kalau ambing susu sudah mulai turun, kira-kira berapa hari lahirannya? Tidak tentu, Bos. Ada yang dalam waktu hitungan hari, ada yang 2 mingguan, bahkan ada yang memang dia bakat kapurannya ini bagus, 1-2 bulan juga masih belum lahir juga ada. Jadi bukan patokan turunnya kelenjar susu ini atau ambing ini menjadi patokan berapa lama. Tapi yang pasti dia positif bunting, apalagi kalau sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah ketahuan gerakannya di perut, tapi tidak menjadi patokan lahirnya berapa lama lagi. Siap. Ini pertanyaan terakhir yang akan kita bahas hari ini. Siap, kita posisikan. Dari Suprihantoro Aribing 3242 bertanya, sapi saya habis TAIB hari Minggu kemarin Pak Bos. Posisi anak 6-7 bulan. Bila tidak disapai amankah? Aman, tapi disapai saja. Amankah sapi habis di IB di susu anak? Aman, tetapi disapai saja. Apalagi anak sudah 6-7 bulan. Kenapa? Karena khawatirnya beberapa induk yang sensitif dengan disondol-sondol, ada ketidakseimbangan hormon, plus apalagi misalkan dimanjakan terus nyusu gitu ya, sampai dia hamil akhirnya nanti ambruk. Jadi apalagi misalkan bunting sudah lebih dari 4 bulan kebuntingan, anaknya sudah 8 bulan, artinya start kebuntingannya start IB-nya di anak usia 4 bulan tetap disusukan, takutnya nanti induk mengalami ketidakseimbangan kalsium magnesium. Jadi dipersiapkan buat pertumbuhan bayi, dibuat untuk hidup sendiri,
disedot anak yang usianya sudah 8 bulan. Jadi saran konkret saya 6 sampai 7 bulan, kalau induk sudah habis di IB better dipisah saja. Tujuannya adalah si anak biar segera mandiri noto awak, dan si induk biar segera noto awak untuk mempersiapkan bayi yang dikandungnya. Siap Laskar Angkatan, itu tadi pertanyaan yang sudah kita bahas satu persatu. Semoga berkenan. Ingat, kita menyampaikan dalam satu perspektif, dalam satu pengalaman, bukan berarti menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Lemah telus, Gusti Allah Simbales. Please like, subscribe, komen, dan bantu share video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Angkatan Beras harus tetap semangat.